Kemudian yang ketiga, yaitu hamba Allah yang banyak berzikir dan beribadah kepadanya. Itu yang akan disebut-sebut oleh Allah. Banyak zikir dan beribadah. Tentu ibadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan ibadah yang benar. Di dalam surah Shad, buka tafsir Ibnu Katsir, surah yang ke-38, itu pada ayat yang ke-30 Allah Jalla Jalaluh berfirman, wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Apa katanya? Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Rabb-Nya. Cuman yang dijadikan contoh di sini memang seorang nabi. Tapi siapapun berpeluang untuk mengikuti jejak langkah mereka dalam perkara-perkara tertentu. Nabiullah Dawud dengan Nabi Sulaiman ini mereka ahli ibadah dan ahli zikir. Mereka itu bertasbih bersama burung, bertasbih ambek manuk. Karena Nabi Sulaiman mengerti bahasa Manuk. Nah, sampean tasbih ambek sapa? Yo gak ro bahasane kewan. Baik. Silakan baca tafsirnya. Allah SWT menceritakan bahwa dia telah menganugerahkan anak kepada Daud, yaitu Sulaiman, yang menjadi seorang nabi. Seperti yang disebutkan di dalam ayat lain melalui firman Allah Quran surat An-Naml ayat 16, yang artinya, dan Sulaiman telah mewarisi Daud, yakni dalam hal kenabian. Karena sesungguhnya saat itu Daud mempunyai anak yang banyak selain Sulaiman. Ya, Daud anaknya banyak selain dari Sulaiman. Wajar kalau Nabi Daud anaknya banyak. Lawang bojone 100. Sampeyan dikai bojo 100 kira-kira anake piro? Umpama dikai situk-situk berarti piro anake? 100. Lah sampean bojone siji. Atik melok apa? Kabeh pisan, ya kan? Ya wis mek loro. 2 anak cukup. Wis kabeh omah-omah kabeh. Bareng wis tuwa berdua tok, ya. Lapo biyen gawe mek loro. Saiki kok mek gelimbang-gelimbung wong loro, kurang hiburan. Untungnya alhamdulillah anake duwe anak. Dadi putu. Mangane saiki alhamdulillah duwe hiburan. Sapa? Putu. Nah, umpama nggak punya anak, ya sudah. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam diberi anak, ada yang jadi nabi. Padahal Nabi Sulaiman, Nabi Daud anaknya banyak. Sing nurun bapake Daud sapa? Sulaiman alaihissalam.
yang diagung-agungkan oleh siapa? Orang Yahudi sekarang. Solomon. Makanya saya arep gawe apa? Haikal. Tempel, candi, atau haikal Sulaiman. Baik, lanjut. Sesungguhnya saat itu Nabi Daud mempunyai 100 orang istri yang semuanya dari wanita merdeka. Ya, nggak ada yang budak. Kadang ada orang itu duwe bojo, tapi di antara mereka ada yang bukan orang merdeka. Berarti bukan istri sebetulnya. Apa? Selir. Nek gak selir ngisore maneh apa? Gundi. Gundi. Kemudian lanjut. Firman Allah, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Robnya. Ini merupakan pujian yang ditujukan kepada Sulaiman, bahwa dia adalah seorang yang sangat taat, banyak beribadah dan suka bertaubat kepada Allah SWT. Ibni Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Amr ibni Khalid, telah menceritakan kepada kami Al-Walid ibni Jabir, telah menceritakan kepada kami Ma'hul, yang mengatakan bahwa setelah Allah menganugerahkan Sulaiman kepada Daud, Daud berkata kepada anaknya, wahai anakku, apakah yang lebih baik itu? Sulaiman menjawab, keterangan dari Allah dan iman. Daud bertanya, lalu apakah yang paling buruk itu? Sulaiman menjawab, kafir sesudah beriman. Daud bertanya, apakah yang paling indah? Sulaiman menjawab, ketenangan Allah di antara hamba-hambanya. Daud bertanya, lalu apakah yang paling menyejukkan? Sulaiman menjawab, pemaafan dari Allah kepada manusia dan pemaafan sebagian dari manusia kepada sebagian yang lain. Daud berkata, kalau begitu engkau adalah seorang nabi. Kolas. Berarti sing nurun sifat dan karakter serta perilaku Nabiullah Daud alaihissalatu wassalam adalah Nabi Sulaiman. Setelah apa? Si tes dengan beberapa pertanyaan tadi dan ternyata jawabannya sama. Ini bukan fit and proper tes, bukan. Kalau itu dicipta manusia. Ini fit and proper testnya jadi nabi. Ada sifat dan karakter yang harus ada pada seorang nabi. Dan Nabiullah Daud tahu tentang itu, makanya anaknya dites. Ketone kalau sing lulus anake, adalah wakeh. Sing iso jawab mek Nabi Sulaiman. Itu tadi. Ketika ditanya tentang apa ketenangan, ditanya tentang apa itu kebahagiaan, ternyata jawabannya semuanya sama, persis. Nah, dalam kisah para nabi, Nabiullah Daud dan Nabiullah Sulaiman, ini mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah, ahli zikir, dan orang yang banyak kembali kepada Allah. Awwab itu orang yang kembali kepada Allah. Ni'mal abdu itu berarti apa? Sebaik-baik hamba. Nah, siapa saja yang mewarisi sifat-sifat dari Nabi ini, ahli ibadah, ahli dzikir, maka Allah akan memujinya. Relevan dengan sebuah hadis yang ada dalam Sahih Muslim, yaitu di nomor 2322. Ya. Terus Silakan.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabdanya? siapa yang menolong menghilangkan kesusahan orang mukmin, Allah Ta'ala menghilangkan pula kesusahannya di hari kiamat kelak. Siapa yang membantu memudahkan orang yang dalam kesulitan, Allah memudahkannya pula di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Siapa yang berusaha menuntut ilmu? Lanjut. Siapa berusaha mencari ilmu, Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Bila suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid, lalu mereka membaca kitabullah dan mempelajarinya sesama mereka, diturunkan kepada mereka ketenangan atau sakinah. Ya, ini di antara perilaku manusia yang menjadi sebab dia dicintai oleh Allah. Tidaklah suatu kaum berkumpul fi baitillah, di sebuah rumah Allah, min buyutillah, dari rumah-rumah Allah. Kemudian wa yaqra'unal kitaba, dia membaca Alkitab, wa yatadarasunahu, dan dia bertadarus, mempelajari